Hai, saya Hikmah Ramadhani Wismantara, guru biologi di SMK Negeri 1 Arjasa. Ikut saya lihat tanaman saya yuk. Sawi ini representatif dengan siswa kita. Tidak semua sawi ini tumbuh dengan baik. Mungkin ada yang bagus, mungkin ada yang kurang bagus. Mengapa? Karena masing-masing dari sawi ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Sama seperti siswa kita, maka jangan kita menyamakan siswa kita satu sama lain. Ikut saya mengajar di kelas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? SMK? Saya kemarin tengah malam iseng-iseng ya lihat story. Ada salah satu dari teman kalian yang hari ini sepertinya ulang tahun. Benar ya? Siapa yang ulang tahun? Vina. Coba bisa berdiri Vina. Berdiri sebentar. Oke. Jadi karena Vina hari ini ulang tahun, kita doakan semoga yang pertama Vina bisa lulus cepat atau tepat waktu. Kemudian Vina bisa mendapatkan pekerjaan atau kuliah setelah lulus SMK. Dan yang terakhir semoga Vina senantiasa dikaruniai keberkahan, panjang umur, sehat selalu, dan kelak menjadi ibu yang baik, amanah, dan lain-lain. Kita doakan bersama-sama semoga Vina mendapatkan semua yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Vina, silakan duduk. Baik anak-anak, sepertinya lengkap ya hari ini. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Luciana Safara, terus Rizky Mulyasmi dan Imratul Amelia. Kenapa 3 orang ini tidak masuk? Tapi ada suratnya semua? Nggak ada semua? Alfa semua? Yang ada kepentingannya siapa? Luciana, kemudian Nur Alia, setelah itu? Oh, enggak ada Alfa. Oke, untuk yang Alfa nanti akan segera kami laporkan kepada BK untuk dicatat, karena Alfa itu tidak boleh lebih dari 6 kali dalam 1 semester. Jadi kalian tetap harus masuk. Jadi tolong ketika kalian tidak masuk minimal ada surat pemberitahuan, baik itu izin ataupun sakit. Seperti itu ya. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mohon siapa? Tasya. Silakan Tasya memimpin doa untuk teman-teman. Di tempat duduk, siap gerak. Sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita membaca doa di dalam hati bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Tasya yang sudah memimpin doa. Semoga dengan doa ini kita diberikan kemudahan untuk belajar dan ilmu yang kita terima dapat berkah. Baik anak-anak, saya lupa belum menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik atau baik banget? Baik, Pak. Oke, ada yang sakit hati hari ini? Kira-kira? Karena kenapa? Sakit hati itu sulit obatnya, karena hanya bisa diobati kepada orang-orang yang dicintai. Sebelum kalian sakit hati, maka jangan pernah mencintai orang yang belum menjadi hak kalian. Mencintai itu boleh, tapi ketika kalian besok setelah lulus SMK, mungkin setelah kalian kerja, itu silahkan, karena galau saat ini itu tidak mempunyai arti apa-apa. Baik anak-anak sekalian. Pak, Kenapa, Feb? tangannya kok hitam, Pak? Kamu tanya tangan saya kenapa? Iya, Pak, kenapa? Kenapa, ayo? Ih, pasti karena minyak panas ya, Pak. Bukan karena minyak panas. Pasti panu ya, Pak.
Panu? Masa ada panu warnanya hitam? Iya, panu itu, Pak. Bukan, ini bukan panu. Pasti panu ya, Pak. Kamu tahu dari mana kalau ini panu? Panu itu kan warnanya berbeda dengan kulit di sekitarnya, Pak. Semua sependapat kalau ini panu? Pak, Tidak. Oke, kenapa Feb? Mana ada Pak panu hitam? Lalu Biasanya Pak panu itu putih Pak. katanya tadi warnanya hitam. Bukan Pak, biasanya putih. Baik, sebentar. Panu itu disebabkan oleh apa sih kira-kira? Ya, Novita? jamur, Pak. Jamur apa yang menyebabkan panu? Tidak tahu, Pak. Oke, sebentar. Kemarin kita kan belajar tentang roti berjamur. Jadi rotinya itu warnanya bisa hitam. Jadi boleh dong kalau jamur panu itu bisa warnanya hitam? Nggak boleh, Pak. Dari zaman manusia purba, panu warnanya tetap putih, Pak. Berarti kalau jamur itu warnanya putih, jadi artis K-pop yang ada di depan ini tubuhnya kan putih tuh, wajahnya putih, ini berarti jamuran semua itu. Ya, kenapa? Aduh, Pak, nggak gitu konsepnya. Gimana ya cara jelasinnya? Gimana coba dijelaskan. Intinya panu itu putih, Pak. Berarti skincare itu bisa menumbuhkan jamur. Kalau kalian pakai skincare kan warnanya bisa putih. Ya, benar seperti itu. Mungkin juga, Pak. Baik, semuanya sependapat. Enggak lah, Pak. Saya kan putih, tapi enggak panuan. Ah, masa? Iya kan sering berwudu, Pak. Oh, sering berwudu. Jadi berwudu itu bisa membuat kita putih. Oke, ngomongin soal panu nih. Kira-kira panu itu bisa nular enggak sih? Bisa Pak. Gimana caranya? Bisa melalui baju, handuk yang kita pakai bersama Pak. Apakah panu itu bisa melebar? Bisa Pak. Kalau tidak diobati Pak. Bagaimana caranya? Karena berproduksi Pak. Reproduksi bagaimana? Wong saya loh enggak pernah mengkawinkan panu saya. Di Bapak saya nggak tahu loh Pak. Kalau panu ini disebabkan oleh jamur, terus jamur panu ini makan apa kira-kira? Makan kulit kita Pak. Makan kulit. Apa semua sependapat? Ya. Kenapa Susan? Setahu saya orang yang panuan itu orang yang jorok atau jarang mandi Pak. Orang yang jorok kayak siapa San kira-kira San? Oke. Kok bisa San orang yang jorok itu mudah untuk panuan? Karena jamur itu bisa tumbuh di kulit yang kotor, lembab. Jadi itu makanan si jamur Pak. Oh, jadi kulit yang kotor lembab itu jadi makanannya jamur. Iya dong Pak. Berarti hati dan pikiran kita tidak boleh kotor. Karena kenapa? Nanti khawatir ditumbuhi jamur. Karena jamur kan suka tempat-tempat yang kotor tuh. Jadi marilah kita semua senantiasa bermuhasabah atau introspeksi diri, kemudian saling berpikir positif dan selalu khusnuzon. Kita tidak boleh suudzon kepada orang lain agar apa? Agar hati kita tetap bersih. Berbicara soal jamur, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Kenapa kalian bisa tahu Deuteromycota? Ya, silakan. Kan jamur ada 4 divisi Pak. Ya, apa saja? Ascomycota, Ya, Basidiomycota, Basidiomycota, terus Zygomycota, Zygomycota. Maka sekarang kita belajar Deuteromycota Pak. Deuteromycota. Betul, 100 untuk kalian semua. Jadi berhubung kalian semua hebat dan luar biasa, saya punya pantun untuk kalian. Jika ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. 10 APHPI pantas untuk disayang, bolehlah kita menumpang mandi. Meskipun pantunnya tidak nyambung, jadi biar nyambung maka kita hari ini belajar tentang Deuteromycota. Jadi benar tebakan kalian tadi. Hari ini materi jamur yang terakhir yaitu tentang Deuteromycota. Jadi Deuteromycota ini adalah salah satu divisi dari 4 divisi yang ada pada di jamur. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, kalian bisa mendeteksi ciri-ciri jamur divisi Deuteromycota.
Selanjutnya memerinci cara reproduksi jamur pada divisi Deuteromycota dan menyeleksi peranan pada divisi Deuteromycota. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya mempunyai masalah, silahkan dibaca dengan cermat ya. Panu menjadi penyakit kulit yang mengurangi estetika atau kecantikan. Sepakat ya? Oke. Bagaimana cara kalian agar terhindar atau meminimalisir panu di kulit? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus benar-benar memastikan apakah benar panu ini disebabkan oleh bisa jamur, bisa bakteri atau virus. Jadi kita harus tahu dulu. Agar kalian lebih tahu bahwasannya panu ini termasuk jamur, saya sudah menyediakan link. Silahkan link ini di scan menggunakan HP kalian. Silahkan dikeluarkan semua HP-nya. Jadi barcode ini berisi link atau alamat web yang menuju ke video, di mana video ini adalah penampakan dari jamur panu. Apa sih jamur panu itu? Silahkan disimak di HP kalian masing-masing. Baik, Pak, adakah di sini yang tidak punya kuota? Angkat tangan. Karena saya percaya pasti ada mereka yang tidak punya kuota, maka saya juga menyediakan video yang bisa kalian tonton. Baik anak-anak, bagi yang tidak punya kuota sehingga tidak bisa melihat video yang ada di link video tersebut, maka saya sudah downloadkan video untuk kalian, silahkan disimak. Ini adalah video pengamatan jamur panu ya, atau jamur yang menyebabkan panu yang di zoom kurang lebih 10.000 kali. Jadi 10.000 kali perbesaran dengan menggunakan mikroskop elektron. Silahkan disimak. Jamurnya namanya Malaysia furfur. Nah ini apanya kira-kira? Agar nanti kita lebih tahu, setelah ini kalian mengerjakan LKPD untuk benar-benar mengetahui. Baik anak-anak sekalian, karena kalian sudah melihat tayangan video jamur apa tadi? Jamur Malaysia furfur yang bisa menyebabkan panu, maka agar kalian bisa mengatasi masalah yang ada di depan, setelah ini kita atau kalian akan berkelompok seperti biasa, terbentuk menjadi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan berkumpul atau berkoloni dengan teman satu deret. Silahkan, saya persilahkan untuk membentuk kelompok.
Baik anak-anak sekalian, saya akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Silahkan tetap berada di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, diperhatikan cara pengisiannya. Silahkan dilengkapi nama anggota kelompok, silahkan dituliskan. Selanjutnya silahkan dicek ada 4 halaman dari LKPD kalian. Masing-masing kelompok sudah menerima 4 halaman semua. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sudah kelompok 1 4 halaman? 2, 3, 4. Baik, jika ada pertanyaan silakan saya beri waktu kurang lebih 2 menit untuk melihat-lihat dulu LKPD-nya. Silahkan, kalau nanti sudah tidak ada pertanyaan maka saat mengerjakan kalian dilarang bertanya kepada saya ataupun kelompok yang lain. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita mulai untuk mengerjakan LKS-nya. Waktu untuk mengerjakan LKS adalah 15 menit. Dipastikan setiap anggota mengerjakan LKS-nya, karena LKS juga sudah saya share di grup WA kalian, sehingga kalian bisa mempunyai LKS masing-masing. Waktu dimulai dari sekarang.
Baik anak-anak, waktu mengerjakan kurang 1 menit lagi. Silakan dicermati lagi apa yang sudah kalian kerjakan, diperiksa kembali, dan pastikan tidak ada bagian yang kosong dan semuanya terlibat dalam proses diskusi. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, silahkan seluruh LKS atau LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Tolong ketua kelompok mengumpulkan, dipersilahkan.
anak-anak, karena 4 anggota kelompok sudah mengumpulkan LKS-nya semua, maka setelah ini kita mulai untuk kelompok yang presentasi. Silakan kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya. Biar saya ya yang perkenalkan. Sini. Ini Ini kelompok 1. Beneran tadi kibo kau ya? Jangan nih, sono Oi, apakah bisa dimulai teman-teman? Baik, dengarkan dulu kelompok 1 akan presentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 1. Saya Nurul Aini dan di sebelah saya Vina Saladita, saya Kartini Susila Dijin. ciri-ciri Deuteromycota. Tubuhnya mikroskopis, hidup kebanyakan parasit, bereproduksi secara aseksual. Jamur ini hanya diketahui cara reproduksi aseksualnya saja, oleh karena itu sering disebut fungsi imperfekti atau jamur tidak sempurna. Berikutnya reproduksi pada Deuteromycota. Reproduksi Deuteromycota, aseksual jamur Deuteromycotina ini yaitu dengan cara pembentukan konidia. Jika suatu jamur Deuteromycotina ini diketahui cara reproduksi seksualnya, maka dimasukkan ke dalam kelompok jamur yang lain. Contohnya Monilia Cytophila. Setelah diketahui reproduksi seksualnya dengan menghasilkan ascospora, jamur ini dimasukkan ke dalam jamur Ascomycota dan diganti namanya menjadi Neorospora cras, jamur oncom. Baik, selanjutnya tentang peranan Deuteromycota. Silakan Vina. Berikut ini peranan Deuteromycota. Helminthosporium oryzae merusak kecambah, buah dan noda hitam, daun inang. Sclerotium rolfi penyakit busuk pada berbagai tanaman. Taenia versicolor penyebab panu. Epidermophyton flocosum penyebab penyakit kaki atlet. Candida albicans infeksi pada vagina. Oke, kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Silakan, ada kelompok yang ingin bertanya? Angkat tangan dulu. Iya, kenapa? Sebenarnya apa sih penyakit panu itu, ditanyakan oleh Nia, kelompok 2. Panu alias Taenia versicolor adalah infeksi jamur pada kulit yang ditandai dengan bercak berwarna terang maupun gelap. Panu muncul akibat infeksi jamur Malassezia yang ditemukan pada permukaan kulit. Baik, kelompok 1 sudah menjawab. Bagaimana kelompok 2? Ada pertanyaan dari atau untuk kelompok 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali dan LKS-nya Tutup dulu, Pak. Silakan ditutup. Terima kasih. Swadihap. Ayo. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, LKS-nya dikumpulkan. Berikutnya kelompok 2, silakan maju. Saya buka dulu. Baik anak-anak, jadi kelompok 1 sudah presentasi. Sekarang kelompok 2 yang akan presentasi mau disimak, kemudian kelompok 2 dipersilahkan untuk memaparkan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nur Agni Maulida. Luciana Niati. Ciri-ciri jamur Deutera mycota: tubuhnya mikroskopis, hidup kebanyakan parasit, bereproduksi secara seksual. Jamur ini hanya diketahui cara reproduksi aseksualnya saja, oleh karena itu sering disebut fungsi imperfeksi atau jamur tidak sempurna. Baik, terima kasih. Ciri-ciri Deuteromycota. Berikutnya tentang reproduksi Deuteromycota. Bagaimana nih ya? Reproduksi aseksual jamur Deuteromycotina ini yaitu dengan cara pembentukan konidia. Jika suatu jamur Deuteromycotina ini diketahui cara reproduksi seksualnya, maka dimasukkan ke dalam kelompok jamur yang lain. Contohnya, Monilia Cytophila setelah diketahui reproduksi seksualnya dengan menghasilkan Ascospora. Jamur ini dimasukkan ke dalam jamur Ascomycota dan diganti namanya menjadi Neurospora crush. Terima kasih untuk Nia yang telah memaparkan reproduksi. Berikutnya peranan jamur pada Deuteromycota bagaimana? Jamur Helminthosporium oryzae perusak kecambah, buah dan noda hitam daun inang. Sclerotium rolfsi penyakit busuk pada berbagai tanaman. Tinea versicolor penyebab panu. Epidermophyton flocosum penyebab penyakit kaki atlet. Candida albicans infeksi pada vagina. Baik, bagus sekali untuk kelompok 2. Berikutnya ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan kelompok 3, dikeraskan suaranya ya. Mengapa harus ada divisi Deuteromycota? Jadi pertanyaan dari Ica atau Aziza yaitu mengapa Deuteromycota ini harus ada divisi tersendiri? Silakan. Salah satu penyebab terdapat divisi Deuteromycota karena beberapa jamur belum diketahui reproduksi seksualnya. Jadi karena reproduksi seksualnya belum diketahui, maka jamur-jamur tersebut dikelompokkan jadi satu divisi, yaitu namanya Deuteromycota. Baik, bagus sekali jawaban dari ini. Ada pertanyaan lain atau tanggapan? Tidak ada. Sekarang giliran kelompok 3 yang akan presentasi. Ditutup dulu kelompok 2. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKS-nya. Baik, selanjutnya kelompok 3 giliran untuk presentasi, silakan maju ke depan. Siapa yang membuka? Baik, didengarkan dulu. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Azizatul Fadilah, serta Nirmala, Nafita, Adiana Febrin seperti. Pertama, kalian akan memaparkan ciri-ciri Deuteromycota. Silakan. Tubuhnya mikroskopis, hidup kebanyakan parasit, bereproduksi secara aseksual. Jamur ini hanya diketahui cara reproduksi aseksual saja, karena itu sering disebut fungsi imperfektif atau jamur tidak sempurna. Terima kasih pada Tirta. Berikutnya reproduksi ke Novita. Silakan. Reproduksi aseksual jamur Deuteromycotina ini yaitu dengan cara pembentukan konidia. Jika suatu jamur Deuteromycotina ini diketahui cara reproduksi seksualnya, maka dimasukkan ke dalam kelompok jamur yang lain. Contohnya Monilia Cytophila. Setelah diketahui reproduksi seksualnya dengan menghasilkan Ascospora,
Jamur ini dimasukkan ke dalam jamur Ascomycota dan diganti namanya menjadi Neurospora crassa, jamur oncom. Terima kasih pada Novita yang telah memaparkan reproduksi. Berikutnya Feby, yaitu akan mendeteksi peranan pada jamur Deuteromycota. Bagaimana, Pak? Jamur Helminthosporium oryzae merusak kecambah, buah, dan noda hitam daun inang. Sclerotium rolfisi, penyakit busuk pada berbagai tanaman. Tinea versicolor, penyebab Epidermophyton floscosum, penyebab penyakit kaki atlet. Candida albicans, infeksi pada vagina. Oke, baik, kelompok 3 sudah memaparkan hasil presentasinya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada? Siapa? Baik, silakan. Yuli. Silakan. Apakah ada jamur mikroskopik yang dikelompokkan di divisi Deuteromycota? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Apakah ada jamur makroskopik? Makroskopik itu berarti besar, berukuran besar yang dikelompokkan pada divisi Deuteromycota. Tidak ada jamur makroskopik yang dikelompokkan pada divisi Deuteromycota. Kebanyakan jamur makroskopik pada divisi Basidiomycota. Baik, terima kasih pada Cica. Bagaimana kelompok 4? Terpuaskan jawabannya? Sudah puas ya? Semua puas karena Tinea versicolor. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Wassalamualaikum. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4. Siapa yang membuka? Bisa. Baik anak-anak, kelompok 3 sudah menyelesaikan presentasinya. Sekarang kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi jawaban kami. Perkenalkan, nama saya Yuliana dan di sebelah saya Susanti. Selanjutnya ciri-ciri jamur akan dipaparkan atau disampaikan oleh Tasya. Silakan. 1. Tubuhnya mikroskopis, hidup kebanyakan parasit. Bereproduksi secara aseksual. Jamur ini hanya diketahui cara reproduksi aseksualnya saja. Oleh karena itu sering disebut fungsi imperfekti atau jamur tidak sempurna. Baik, terima kasih pada Tasya. Berikutnya dipaparkan tentang reproduksi. 2. Reproduksi aseksual jamur Deuteromycotina ini yaitu dengan cara pembentukan konidia. Jika suatu jamur Deuteromycotina ini diketahui cara reproduksi seksualnya, maka dimasukkan ke dalam kelompok jamur yang lain. Contohnya Monilia cytopila. Setelah diketahui reproduksi seksualnya dengan menghasilkan Ascospora, jamur ini dimasukkan ke dalam jamur Ascomycota dan diganti namanya menjadi Neurospora crassa atau jamur oncom. Baik, terima kasih kepada Dita. Berikutnya peranan jamur Deuteromycota, silakan disampaikan oleh Susan. Peranan jamur Deuteromycota adalah Helminthosporium oryzae. Peranannya adalah merusak kecambah, buah, dan noda hitam daun inang. Sclerotium rolfisi, penyakit busuk pada berbagai tanaman. Tinea versicolor,
peranannya penyebab panu, epidermophyton flocosum, penyebab penyakit kaki atlet, Candida albicans, infeksi pada vagina. Baik, terima kasih Susan. Ada pertanyaan atau tanggapan dari untuk kelompok 4? Silakan. Apa yang menyebabkan panu bisa cepat menular? Apa yang menyebabkan? Panu bisa cepat menular. Oke, terima kasih. Baik kelompok satu sudah menanyakan, bisa dijawab? Bisa, Silakan. Gesekan kulit normal dengan kulit yang berpanu menjadi perantara untuk menerbangkan spora jamur ke tempat yang lain. Jadi gesekan kulit normal dengan kulit yang berpanu bisa menyebabkan panu berterbangan berterbangan. ke tempat yang lain. Oke, kelompok satu bagaimana jawabannya? Terpuaskan? Alhamdulillah. Kelompok satu karena sudah terpuaskan. Silakan, ada kelompok lain yang mungkin akan bertanya. Silakan ditutup kelompok 4. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, fokus untuk kelompok 4. LKS-nya dikembalikan. Baik anak-anak, alhamdulillah kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah presentasi. Sekarang karena kalian sudah presentasi, silakan kembali ke tempat duduk semula ya, sambil menenangkan badan terlebih dahulu. Saya beri waktu kurang lebih 1 atau 2 menit untuk rehat. Setelah itu kalian akan menerima penguatan. Baik anak-anak sekalian, jadi bagus sekali diskusi kalian, bahkan bisa saya nilai 100 semua karena hampir semuanya memaparkan dengan tepat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Namun tidak lengkap rasanya jika tidak saya beri penguatan agar semakin menguatkan hasil diskusi kalian. Jadi pada jamur Dioturomycota itu mempunyai beberapa ciri. Yang pertama yaitu cirinya pasti mikroskopis, karena kebanyakan jamur Dioturomycota ini berukuran sangat kecil, bahkan harus dilihat dengan mikroskop, terutama mikroskop elektron. Kemudian hifanya itu bersekat. Kalau hifanya kemarin yang tidak bersekat, masih ingat nggak jamur apa? Zygomycota. Kemudian saprofit dan parasit. Namanya parasit ini berarti pasti tidak menguntungkan atau merugikan. Reproduksinya yaitu seksualnya itu belum diketahui. Inilah sebab kenapa Dioturomycota dikelompokkan dalam satu divisi tersendiri. Selanjutnya aseksualnya yaitu membentuk konidiospora. Nah, kemudian peranan Dioturomycota itu kebanyakan atau cenderung merugikan untuk manusia seperti ini ya. Epidermophyton, kemudian microsporum, kemudian Candida albicans, nah, infeksi pada vagina. Jadi hati-hati, tidak hanya kulit biasa saja yang terkena jamur, tapi vagina juga bisa menyebabkan infeksi jamur ini. Beberapa langkah yang tepat ketika saya konsultasi ke dokter spesialis kulit, yaitu cara mencegahnya yaitu hindari, benar-benar dihindari. Ketika kalian itu membasuh organ kewanitaan kalian itu dilarang dari belakang ke depan, tapi yang benar dari mana? Dari depan ke belakang. Kenapa tidak boleh dari belakang ke depan? Karena nanti dikhawatirkan kotoran-kotoran yang dari, mohon maaf, dari pantat kalian nanti menuju ke depan, sehingga tidak diperbolehkan. Harus dari depan ke belakang. Kemudian kalian harus rajin mengganti celana dalam, tentunya minimal 1 hari 2 kali lah, atau 1 kali, atau bahkan 2 hari sekali, jangan sampai ya. Nah, setiap mandi harus diganti. Jangan karena saya hanya punya 3 Pak sehingga tidak mau berganti. Tolong jangan beli yang banyak untuk kesehatan kalian agar tidak terserang
jamur. Ya, itu penguatan dari saya. Berikutnya untuk mengecek kepemahaman kalian, silakan siapkan 1 lembar kertas. Kita akan adakan post test. Silakan disiapkan dulu. Dan saya akan tampilkan pertanyaan untuk post test kalian. Saya ya, Cok. Baik anak-anak, jadi di depan ada 3 pertanyaan. Saya beri waktu masing-masing pertanyaan 3 menit. Jadi kurang lebih totalnya 9 menit. Tapi saya lebih 1 menit, jadi total mengerjakannya 10 menit. Silakan dikerjakan dengan jujur, dengan baik. Waktu mengerjakan dimulai dari sekarang. Jangan lupa dituliskan nama, absen, dan kelas.
Baik anak-anak sekalian, karena waktu sudah habis, sekarang dalam hitungan ke 5 semuanya jawaban sudah dikumpulkan ke saya, langsung ke depan. Hitungan ke 5 mundur. 5 cepat. 4 3 2 1 dikumpulkan. Oke. Baik, berikutnya saya mau ngecek yang yakin remedi angkat tangan. 1, 2 orang, 3 4 orang. Yang yakin tidak remedi angkat tangan. Ingat KKM kita berapa? 65. Jadi nanti kriteria remedi saya share di WA, karena ada 3 tingkatan berdasarkan nilai kalian yang kalian dapatkan. Jadi tidak semuanya remedinya itu sama. Kemudian kalian pernah belanja di Shopee? Ketika selesai belanja biasanya diminta apa kira-kira? Bintang. Nah, bintang itu sebagai tanda merefleksi apakah toko ini bagus atau tidak. Begitu pula di pelajaran ini. Jadi sudah saya kirim link di WA kalian, nanti silakan dicek. Link itu berisi refleksi pelajaran hari ini. Silakan diberi angka 1 sampai dengan 5. 5 itu nilai yang terbaik, 1 nilai yang paling buruk. Artinya kalian puas atau tidak. Kalau puas maka beri nilai 5, kalau tidak puas beri nilai 1, agar sebagai evaluasi kita minggu depan. Baik anak-anak, karena kita sudah pertama kita sudah belajar materi sebelumnya, kemudian kita sudah berdiskusi, presentasi, post test, kemudian refleksi. Jadi anak-anak, di penghujung pelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta kalian untuk perwakilan menyimpulkan hasil pelajaran kita. Ada yang berkenan? Silakan Juli. Ciri jamur divisi Deuteromycota antara lain tubuhnya mikroskopis, hidupnya kebanyakan parasit, bereproduksi secara aseksual. Jamur ini hanya diketahui cara reproduksi aseksualnya saja. Oleh karena itu sering disebut fungi imperfeksi atau jamur tidak sempurna. Terima kasih Yuli. Berikutnya ada yang berkenan menyimpulkan? Reproduksi aseksual jamur Deuteromycotina ini yaitu dengan cara membentuk konidia. Jika suatu jamur Deuteromycotina ini diketahui cara reproduksi seksualnya, maka dimasukkan ke dalam kelompok jamur yang lain. Terima kasih kepada Ain. Mungkin ada satu perwakilan lagi yang mau menyimpulkan hasil pelajaran. Terima kasih. Agni, silakan. Kesimpulannya adalah contoh jamur pada divisi Deuteromycota antara lain Epidermophyton flocosum penyebab penyakit kaki atlet, Candida albicans penyebab infeksi pada vagina, Panu alias Tinea versicolor infeksi jamur pada kulit manusia ditandai dengan muncul jamur Malassezia. Baik anak-anak, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan. Kita cukupkan sampai di sini, dan sebelum saya tutup ada kata-kata mutiara dari saya, yaitu sejelek apapun seseorang maka tetap mempunyai sisi kebaikan. Oleh karena itu hargai setiap orang yang kalian temui seperti kalian menghargai diri kalian sendiri. Itu dari saya. Semoga kita bisa berjumpa minggu depan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? SMK. Terima kasih untuk kalian semua, tepuk tangan yang meriah.